Nah, sekarang kita tanya, kenapa bisa dikirim ke Sudan? Oh, Nah, sebagai apa? saya di tahun 2015 Hmm. mendaftar untuk menjadi bagian dari kontingen pasukan Garuda, pasukan perdamaian dunia yang di bawah naungan PBB. PBB ya. Iya, itu saya pada saat itu bergabung di FPU 8. FPU 8. FPU Iya, itu apa? Format Police Unit. Itu dia FPO, Format Police Unit. Saya terpilih sebagai kontingen pasukan Garuda yang diberangkatkan ke Sudan, Afrika, El Fasher, di El Fasher. Al-Fasr. Iya, nama kotanya El Fasher. Itu kalian dites lagi? Apa ya, menjalani seleksi yang ketat, beberapa lapis. Berarti kan nggak sembarangan tuh kan? Kalau namanya seleksi kan jelas orang-orang yang ya pasti terpilih. orang terpilih. Iya, diseleksi. Berarti dari satu Indonesia ini yang dipilih jadi berapa orang? 150 orang. 150 orang. Iya, di kontingen pasukan. Itu Garuda. bebas, mau senior, junior gitu. Iyalah. Semua boleh mendaftar. Kalau senior semua nanti nggak ada yang diatur. Dari pangkat, cuman pada saat zamannya saya itu hanya bintara dan perwira. Bintara dan perwira. Pangkat brip sampai kasatgasnya itu AKBP. Dikirim 150 orang. 150 orang kontingen pasukan Garuda. Sampai sana ngapain kalian? Sampai di sana itu kita jadi bekerja di bawah naungan PBB untuk menjaga perdamaian. Karena di daerah Sudan itu ada juga konflik di suatu negara. Nah, jadi kita sebagai pasukan ya perdamaian lah, di tengah-tengah lah, tidak pro dan tidak kontra kan gitu. Pokoknya kita di tengah-tengah sebagai perdamaian aja, perdamaian, pasukan perdamaian dunia. Sempat kalian apa? Kalau untuk pada saat saya di sana itu alhamdulillah tidak pernah. Karena apa namanya, kita menjaga perdamaian ya, menjaga perdamaian, bukan khusus dikirim untuk perang, tidak, tapi menjaga perdamaian. Jadi yang berkonflik itu kita sebagai penengah, apabila mereka saling perang mungkin kita yang akan di tengah-tengah untuk mendamaikan atau menjaga perdamaian tadi. Ya tugasnya di sana cuma patroli-patroli, ngawal-ngawal pejabat dari Nuno. Berarti bisa bahasa Inggris lah ya? Bahasa Inggris ya sedikit-sedikit tahu lah, yes I know, oke, no problem. Iya. Pasti tahu lah. Pasti tahu. Apa namanya? Kurang ngerti aku mas. Kan? Nggak Selain mudeng. selain bahasa Inggris, bahasa apa lagi? Bahasa Arab yang digunakan di sana. Di sana bahasa Arab. Di sana itu jadi kalau secara geografis dia masuk dalam negara Afrika ya, negara Afrika. Dia masuk dalam Afrika. Iya. Tapi karena- bahasanya bahasa Arab. Tapi kultur budaya itu Arab. Karena memang dengan Arab dia hanya berbataskan Laut Merah. Hanya itu aja. Kultur budayanya semua itu ikut Arab. Itulah yang dibilang Arab kulit hitam. Seperti itu. Berapa lama itu? Tanggal 27 Desember 2015 sampai Maret 2017. Ya, lumayan lah. Jadi kalau dihitung untuk tahunnya 3 tahun. Tapi kalau dihitung secara bulan per bulannya itu hanya 1 tahun setengah. lebih lah. Ya 1 tahun setengah. Nggak sampai. Ada cerita yang serem nggak kira-kira di situ? Kalau cerita yang serem ya itu pada saat kita melaksanakan patroli. Kadang-kadang ada separatis, iya kan. Tapi pada dasarnya untuk Indonesia itu di kancah dunia kan sudah mendunia lah. Negara Indonesia ini terkenal dengan orang-orangnya yang ramah tamah, iya kan. Budaya kita itu yang kita bawa ke sana, alhamdulillah welcome lah. Masih untuk diterima warga. ya? Sangat diterima. Bahkan kita untuk di PBB itu pada saat itu menduduki pasukan yang peringkatnya paling atas, terbaik
Di tahun 2015. 2015. Saya pernah mengawal pasukan army tentara dari Jerman. Bayangkan, seorang tentara kota Jerman minta dikawal oleh pasukan polisi dari Indonesia. Indonesia. Coba. Seperti apa berarti? Tentara dikawal. Tentara dikawal. Itu nyata. Orang tuh ngapain emang yang kok minta dikawal? Kemarin pengawalan itu mereka artinya membawa misi juga dari UN ini, United Nation. United Nation, ya benar. Nah, membawa misi juga, membawa bantuan untuk warga-warga Sudan. Tapi mereka takut. Kalau mereka hanya bergerak sendiri, mereka takut. Karena notabene-nya memang Sudan itu kan dia 99% itu muslim. Nah, kalau untuk Jerman ini kan masih ada lah Iya, benar. sekian persen muslim. Kalau Indonesia mereka tahunya di dunia itu, di Arab sana itu seluruhnya kita itu muslim. Memang muslim terbesar itu adanya di Indonesia. Jadi artinya makanya warga Indonesia aman di sana. Itu. Dan banyak sejarah-sejarah bantuan Indonesia untuk negara Sudan itu banyak. Dari zaman Presiden kita Soekarno. Itu dikenal di sana. Dari Soekarno terkenal berarti ya? Terkenal karena yang pertama sekali mengakui kedaulatan Sudan itu adalah Presiden Soekarno. Dalam KTT Asia Afrika pertama. Nah, sewaktu balik lagi kita ke Poso lah ya kan? Ya. Berarti yang paling menyeramkan selama di Poso itulah ya? Kontak senjata itu ya? Tak senjata. 12 jam itu berarti? Kadang kita juga pada saat sekarang ini melaksanakan penyisiran di hutan-hutan. Itu pernah sekali dua kali ketemu dengan separatis itu ya, di kontak senjata. Bahkan ada anggota yang tewas gugur di medan tugas, banyak. Ada beberapa selama saya di sana itu terjadi. Bahkan ada yang sementara lagi sholat mereka tembak lagi. Lagi sholat? Ya, anggota BRIMOB tewas. Ah, kalau pas lagi di hutan. Pernah nggak kalian jumpa hantu gitu? Kalau di hutan Ya, nggak peduli berarti kalian menemukan ya? barang itu sudah biasa. Tinggal kita itu namanya barang halus begitu, mungkin kita memasuki daerahnya atau melintas. Intinya kita itu yang pertama jangan takabur. Takabur jangan, pamit-pamit lah sama pemilik wilayah kan. Namanya kita juga tamu masuk. Kalau kita asal nyelonong aja mungkin orang teriak kan, maling, marah orang kan. Tapi kalau kita pamit, mengucapkan salam, Assalamualaikum, orang pun akan terima dengan baik kan gitu. Seperti itu juga di hutan itu. Kita paling pantang mau takabur. Seperti itu. Berarti kalian percaya juga ya? Kalau percaya. Sering juga melihat apa, tapi ya udah biasa aja. Melihat apa biasa? Mereka penunggu gunung tuh. Dia biasa berupa apa itu? Kok di hutan-hutan itu? Berupa Kan- jin, kan- hah? ada yang berupa hewan. Banyak dia berupa pokoknya penunggu situ. Ya ada aja. Gundurwo gitu? Iya. Kuntilanak, iya. Kalau di sana namanya pok-pok. Pok-pok? Ya. Pok-pok itu kayak di Thailand yang kepalanya aja terbang dengan usus. Oh, ini apa namanya? Kalau di Thailand Lupa itu gua. apa? Lea ya apa? Seperti itu. Ya, aku lupa namanya. Pokoknya kepalanya aja sama usus-ususnya lah. Itu biasanya orang yang menuntut ilmu hitam. Orang menuntut ilmu hitam menyempurnakannya jadinya seperti itu manusianya. Jadi nandainya itu kalau suaranya jauh terdengar pok pok. Oh, dia bersuara pok gitu. Iya. Makanya dibilang pok-pok. Pok pok. Berarti Kalau dia dia dekat. jauh berarti dekat. Tapi kalau dia dekat itu jauh. Nah itu dia. Itu di Sulawesi.
Pas tahu itu Sulawesi Tengah khususnya, pas tahu pokoknya. Oke, kita bicara bisnis nih. Ada satu tempat Mhm. di Sulawesi Tengah itu Ah. yang satu kota, katanya kota jin itu. Apa namanya? Oh, itu namanya Wentira. Wentira apa? Wentira Sidue. Wentira sudah. Sidue. Itu Wentira. Itu memang dipercaya kota alam gaib terbesar Terbesar di di dunia katanya. Iya. Kalau segitiga Bermuda itu masih kota kecil lah. Tahu segitiga Bermuda kan? Tahu lah. Yang di laut itu yang selewat. Masa lewat hilang. Hilang. Sama halnya seperti itu. Kalau itu udah yang paling terbesar. Bahkan ada paranormal seperti dari Jawa kemarin ada acara TV tim pencari hantu, tukul jalan-jalan. Itu pernah. Masuk situ. Tidak masuk, tidak berani. Kalau sudah masuk susah keluar. Oh gitu ya, katanya Ya. dipercaya gitu kan. Kalau udah masuk nggak bisa keluar kan. Ya, kecuali mungkin kita ada orang-orang tua di sana itu menggunakan adat. Nah, itu juga 50-50% lah. Kalau memang dia bisa mau kasih, dia kasih keluar. Tapi kalau tidak, tidak. Itu biasanya adat-adatnya itu kepala sapi, kambing, namanya sampulgana. Itu lengkap. Ada pinang, ada apa semua itu diadati. Kalau lah. kita mau masuk, Kalau kita mau masuk itu biasanya susah ya. Kalau mau masuk itu susah. Hanya orang-orang terpilih katanya lagi kan yang dia pilih. tapi kok pernah nengok orang masuk, dia bisa keluar lagi gitu. Jadi kalau saya melihat langsung tidak, tapi untuk mitosnya Cerita orang di situ. cerita orang situ ada yang sering begitu pernah masuk sudah berapa puluh tahun dia. Itu diadat-adati bisa keluar. Tapi habis itu keluar seperti orang linglung. Karena dia rasa cuma sebentar. Padahal sudah bertahun-tahun itu. Itu seperti karena kan alam gaib itu dengan alam manusia itu beda. Dia Kalau pintunya jembatan enggak, katanya. iya. Dia itu dekat jembatan Wentira itu ada. Di situlah pintu pertama, pintu kedua, pintu ketiga sampai dengan pintu ketujuh. Oh, berlapis-lapis. Berlapis-lapis dan ada penjaganya masing-masing. Penjaganya apa? Kerajaan. Penjaganya ya orang-orang. Orang-orang itulah gitu. Iya. Itu. Dia itu semuanya terbuat dari emas kotanya itu. Rame. Bahkan katanya berapa ratus kali dari penghuni Amerika, warga Amerika, coba bayangkan. Bro, itu besar lah berarti. Ya besar. Tapi kalau kotanya kecil gitu, Wentira itu tempatnya kecil. Kalau Wentira itu kan kalau Wentira itu besar, udah kayak negara. Cuma karena kita melewati itu kan ya namanya alam kita dengan alamnya mereka beda gitu. Kalau di alam kita ya biasa aja kayak jembatan kecil, sila pintu masuknya yang pintu pertamanya itu. Ya, seperti itu. Jadi kita kalau orang yang kasat mata dia akan lihat, dia akan tahu gitu. Nah, di situ juga tidak boleh terlalu takabur. Bilang, saya tidak percaya, nggak ada itu. Nanti pas saya akan dikasih tunjuk sama dia. Itu. Berarti nggak ada manusia yang tinggal di situ berarti ya? Manusia yang tinggal di situ ya nggak ada. Itu kan kota jin. Tapi ditarik manusia ada. Begitu. Masuk Nah, ke kalau dalam. misalnya dari dalam itu ada yang keluar nggak? Ada sih orang-orang bunian itu. Biasanya dia menyerupai manusia tapi nggak ada Ini ini ya. ya. Paret. Parit, ini, iya, ya. parit mulut ini nggak ada yang Ya, ada itu sering itu ditemukan itu. Kadang dia nyetop di pinggir jalan kan hutan-hutan nih gunung, nyetop. Oh, dia di dekat gunung. Iya, Wentira itu di dekat gunung. iya. Dekat gunung, pegunungan. Jadi kalau sore kiri kanan gunung, kiri laut. Kotanya bagus. Kota yang kemarin gempa. Iya. Palu. 2 tahun lah kemarin. Iya. Iyalah yang bergeser tuh kan. Ya itu dia 3 fenomena. Yang pertama gempa, yang kedua tsunami, yang ketiga likuifaksi. Likuifaksi itulah tanah bergerak itu. Iya, tanah bergerak itu. Iya. Sampai katanya pohonnya tuh bisa jalan gitu kan. Iya, rumah ini pindahnya 1 kilo ke sana. 1 kilo. Oh iya. Satu kampung itu ada hilang. Hilang satu kampung. Itu di daerah Petobo namanya. Petobo. Sigi Biromaru, iya.
Togel. Waktu kejadian itu, di situ? Kebetulan saya baru pulang dari penugasan Poso sampai jam 3 subuh, jam 6 maghrib gitu itu mulai digoyang. Nah, Iyalah yang satu kampung tuh katanya hilang. iya, ada memang. Ya sekali-sekali nanti Main ke sana gitu. main ke Nggak sana berani. lah. Masa kok nggak berani? Nggak apa-apa, kayak biasa aja. Bagus kotanya dulu sebelum hancur itu kena tsunami itu bagus sekali. Indah lah pokoknya. Itu jauh dari Wentira itu. Perbatasan ke Kabupaten Aime Parigi Motong itu, mau arah ke Poso. Jadi kalau kita ke Poso pasti akan kita melewati itu kota itu. Kota itu kayak biasa aja. Artinya apa ya? Mungkin kalau kita yang tidak matanya tipis itu melihat hanya gunung aja, dinding gunung aja. Gunung aja gitu. Gitu. Tapi kalau orang yang matanya tipis dia akan melihat. Dia melihat kota gitu. Ya. Kok berani masuk ke situ nggak? Nggak minta-minta lah. Tapi kalau orang minta ilmu pasti ke situ lah ya kan. Hanya orang minta-minta. Jadi ajang persugihan gitu ya. Minta kaya, minta nomor. Kupon putih. Minta nomor. Iya. Togel. Iya togel. Tapi itu kan sama dengan kita mensekutukan Allah kan. Syirik. Ya kalau kontak senjata 2007 itu seram itu. Gempa kemarin juga itu seram. Seperti kiamat. Kalau itu Gempa yang memang di Palu itu luar biasa gempa. Di Palu itu. Di Palu itu. Itu manusia itu nggak ada yang bisa berdiri. Semuanya pasti akan tiarap semua. Tiap semua. Iya, karena nggak mampu berdiri itu pasti jatuh. Macam kiamat lah kalian berasanya. Macam kiamat itu jalan terbelah-belah, gedung-gedung rubuh. Apalagi pas azan kan, kita udah sempat begitu. Jadi kayak kota mati. Palu itu sempat 3 hari itu penerangan tidak ada sama sekali. Bantuan tidak ada, lampu mati. Akses pun ditutup katanya. Akses bukan ditutup, Iya putus tertutup. jalan. Tertutup. Putus jalan. Nanti 3 hari mendarat pertama sekali pesawat kepresidenan dengan Hercules lah, bantuan mulai masuk. Dari laut juga mulai masuk. Jalan satu-satunya cuma dari laut. Laut juga orang pasti akan takut kan. Tsunami ini. Mayat di mana-mana lah berarti. Di mana-mana. Kita khususnya itu 2 jam atau 3 jam setelah kejadian kita langsung evakuasi jenazah itu. Tergelimpang itu di mana-mana itu. Yang kena tsunami itu. Begitu juga dengan yang likuifaksi. Sudah tertelan bumi ada ya kan. Banyaklah fenomena kejadian-kejadian di sana itu. Kejadian aneh pun, ganjil pun jadi karena namanya kayak sudah berhantu, banyak arwah bergentayangan. Jadi apalah tips-tips darimu sehingga kau bisa jadi kayak gini? Ya, kalau saya kalau dibilang sukses, belum sukses. Tapi kalau dibilang sukses, orang memandang sukses. Jadi apapun doa dari orang saya aminkan lah. Aminkan. Intinya apa? Kita selalu tugas dalam pekerjaan apapun itu, kita harus ikhlas. Itu yang pertama. Ikhlas ya? Ikhlas dulu kita. Karena ketika kita ikhlas, maka semua pekerjaan yang sulit pasti akan terasa ringan. Yang kedua, bersyukur. Karena itu tadi saya Itu yang berat kembalikan. itu, yang syukur ini yang berat nih kayaknya. Bersyukur ini, apapun keadaanmu maka bersyukurlah. Sehingga dikatakan dalam agama juga, bersyukurlah kau atas nikmatku. Iya kan? Kalau kau tidak bersyukur atas nikmatmu, Allah katakan, maka ajabku akan pedih. Nah, jadi kalau orang-orang yang tidak bersyukur itu, ajab Allah itu akan datang. Apa itu ajabnya? Banyak. Kesusahan, selalu merasa kekurangan. Nah, tapi ketika kita syukur, apapun itu, sekecil apapun itu, rezeki yang ada kita syukuri, maka Allah akan tambah. Itu sudah janjinya Allah. Gitu. Jadi saya seperti itu. Sama juga dengan perjalanan dinas saya dari Bintara. Ya mungkin saya juga
tidak berpikir saya bisa seperti ini kan, bisa Iya. menduduki Kami aja banyak nggak nyangka. perwira. Iya, pastilah. Mungkin kalian lebih tahu dulu bagaimana kan masa lalu, ya itu masa lalu. Tinggal kita itu kan di dalam diri itu ada motivasi diri sendiri. Saya ingin merubah diri saya. Iya kan, merubah diri saya dengan apa? Tekad, kepercayaan, keyakinan. Saya percaya saya bisa. Saya yakin saya mampu. Kan seperti itu. Maka akan terbuka jalan. Kuncinya bersyukur lah Iya, berarti ya. bersyukur. Bersyukur saja, syukuri aja. Walaupun dikasih kesusahan. Kesusahan, syukuri. Kenapa saya bilang disyukuri? Itu cobaan. Sama seperti halnya kita dengan ujian sekolah. Aduh, susah kali pelajaran ini apa, menulis apa kan? Ini. Ketika Anda mampu melewatkan ujian itu, maka kamu akan naik kelas. Anda akan naik tingkat. Nah, itu dia filosofinya kan seperti itu. Manakala Anda tidak mengerjakan itu ujian, udahlah malas aku ujian ini. Nggak naik-naik Maka lah. tidak akan naik-naik, hanya situ aja, sebatas itu aja, jalan di tempat. Nggak maju jalan dia. Jalan di tempat terus. Bersyukur, selalu bersyukur. Satu lagi tips itu, ingat kepada orang-orang susah, orang-orang kecil, itu harus kita ingat. Dalam keadaan sempit, nah ini kata Allah katakan, orang banyak membantu orang itu karena dia lapang luas, iya kan? Tapi manakala pada saat Anda sempit, Anda bisa memberikan sesuatu yang berguna bagi orang, maka itu akan luar biasa. Bersedekah lah gitu ya. Bersedekah bisa dikasih apapun itu. Sedekah itu nggak mesti harus uang. Orang kesusahan, aduh gimana ini ya, kenapa Pak, ini banyak kali ini pohon ini hamanya, oh ini Pak coba pakai ini, itu juga sedekah. Padahal Senyum aja kita cuma sedekah. masukan ya kan. Iya, senyum aja sedekah. Senyum kita sama orang aja udah sedekah. Banyak. Jadi kata sedekah itu bukan berarti harta, kekayaan, tidak. Apapun itu, intinya apa? Sedekah itu tadi, berbuat baik. Nah, itu salah satu sedekah. Berbuat baik sesama manusia, itu sudah sedekah. Bukan ustadz ya, bukan ustadz. Tapi setahu saya seperti itu. Kalian anak-anak tupe pasti tahu nih si Budi. Cuman, Kalau anak tupai pasti tahu, pasti kenal mungkin tahu. Oh, ini manusia ini dulu begini begitu. Masa lalu kan, lain palu lain parang. Vespa ya. Lain palu lain parang, Iya, lain benar. dulu lain sekarang. Iya toh? Banyak yang nggak nyangka. Berandalan, ya orang bilang, aduh. Makanya sempat kaget. Budi sekarang. Dari garis tangan juga. Ya. Tapi intinya kita kaitkan dengan agama. Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak sendiri yang merubah nasibnya. Jadi kan sudah jelas gitu. Aku dulu berandalan kan gitu. Tapi kalau saya tidak mau merubah nasib, saya hanya berdiam begitu, ya udah gue jadi berandalan. Gitu aja lah ya kan. Itu tadi. Setuju. Intinya jangan lupa bersyukur, Ya, bersedekah, ya. ya kan. Satu lagi apa tadi? Pokoknya motivasi kan kemauan Wah. kemauan kita ini yang paling pertama, kemauan dulu. Karena kalau tidak ada kemauan itu susah. Seperti contohnya Al tuh. Al ini mau kaya, tapi nggak mau kerja. Nggak ada kemauannya, kan gitu. Bagaimana? Mau mengharap bintang jatuh dari langit? Nggak mungkin. Gak mungkin jatuh Iya. bom ya kan. Tuhan juga marah. Wah, aku hanya berdoa, hanya ibadah terusan, tapi tidak ada usahanya, mustahil. Iya kan, kemauan dulu. Habis kemauan, bersyukur dengan keadaan. Alhamdulillah, walaupun pekerjaan saya seperti ini gitu. Alhamdulillah Allah masih pekerjaan.
Malah kita melihat lagi ke bawah. Sana orang sana tidak ada pekerjaan, hanya lontang-lantung apa. Iya kan? Jangan selalu lihat ke atas, lihat ke Jangan bawah juga. selalu Ya lihat kan? ke bawah. Ketika jalan kalau orang lihat ke atas pasti tersandung. Iya benar sih. Tapi kalau lihat ke bawah, iya pasti akan. Ada batu, ngelak. Ada ini. Oke bro, ini sebenarnya obrolan jumpa kawan lama ini. Udah lama gak ngobrol-ngobrol yang kita tadinya kaget, shock. Ternyata ceritanya seperti itu, dan sebenarnya masih banyak cerita dia yang nggak bisa kita sampaikan. Banyak yang kita cut. Dia cerita semua dari awal gini, dan dia murni. Ya kan? Murni. Jadi nggak bisa dipublish cerita itu, hanya ya inilah yang kita bisa dapat kita bagikan untuk teman-teman. Intinya bersyukur ya Bud ya. Bersyukur. Intinya Bersyukur, rajin sedekah, Rajin, kemauan ada. kemauan ada. Karena pertolongan itu pasti ada selalu ya. Selalu ada. Jadi memang itu tadi saya bilang, dikatakan itu yang saya tahu, yang saya tahu. Tidak akan Allah mematikan seorang makhluk kalau masih ada rezekinya di dunia Iya ini. itu benar. Walaupun sesuap nasi belum masuk ya. Sesuap nasi belum masuk. Tapi kalau sudah habis rezekimu di dunia, maka Allah akan tarik. Itu. Beda halnya dengan orang yang bunuh diri ya. Makanya orang yang bunuh diri itu tidak pernah diterima. Melawan kodrat deh. Oke guys, cukup sekian dulu obrolan ini. Kami sebenarnya ngobrol udah 3 jam lebih, cuman banyak yang kita nggak bisa sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika kalian suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.